Selamat pagi saudara-saudara, selamat bertemu di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, sumber segala kehidupan, Allah yang mengaruniai Kristus kepada kami dan memberi kesempatan kepada kami untuk berharap pada Kristus. Dekatkanlah kami kepadamu, dekatkan kami kepada Kristus. Biarlah Roh Kudus menolong menopang kami. Bapa di dalam sorga, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, inilah kami umat-Mu, bagian dari jemaat GKI Gading Indah, di dalam acara persekutuan doa pagi. Kami datang dan mohon Roh-Mu menaungi kami, memampukan kami mendengar firman-Mu, memampukan kami memahami kehendak-Mu, memampukan kami untuk berharap kepadamu. Topanglah kami Bapa di sorga. Kami menyerahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber pengharapan kami. Amin. Saudara-saudara, renungan pada pagi hari ini mengajak kita berharap kepada Kristus. Kristus sebagai Tuhan kita. Apa yang kita harapkan dari Kristus? Tentunya banyak sekali. Berharap akan pertolongan dan penyertaannya. Berharap akan kasih dan pemeliharaannya. Berharap akan pengampunan atas kelemahan dan dosa kita di waktu yang lalu. Berharap akan pertolongannya untuk hari-hari yang akan datang, supaya sebagai umat Kristus dalam segala perkara di sepanjang hidup kita, kita sadari bahwa kita membutuhkan Kristus dan kita membutuhkan hubungan dengan Dia, membutuhkan pertolongan Kristus di sepanjang hidup kita. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita biasa menghubungkan diri kita dengan Kristus, dengan Tuhan Allah kita, sebagai hubungan Bapa dan anak, sebagai hubungan hamba dengan majikannya. Namun beberapa waktu yang lalu, secara tiba-tiba saya mendapat gambaran hubungan dengan Allah yang lain, bukan sebagai hubungan anak dan bapa atau hamba dan majikan, tapi yang disampaikan kepada saya adalah hubungan sebagai butir-butir pasir atau butir-butir kerikil di tengah tembok bangunan. Saya membayangkan kehadiran Kristus sebagai sebuah bangunan besar, indah, tak ada bandingnya. Lalu ketika Kristus terbayangkan di dalam gambaran sebuah gedung, bangunan, saya di mana? Saya menjadi apa? Saudara-saudara, dalam gambaran itu, saya menggambarkan diri saya sebagai sebutir pasir atau sebutir kerikil, batu kecil, dan sebagai apapun, saya adalah bagian yang kecil di tengah bangunan yang
besar, megah, yang hebat, istimewa, mahal harganya. Diri saya adalah gambaran yang kecil sebagai pasir atau kerikil. Saudara-saudara, sebagai sebutir pasir atau kerikil atau batu, saya terlibat dalam tembok dari bangunan yang indah dan mewah itu. Apa arti saya menjadi bagian dari tembok? Tak tahu harus apa yang saya katakan. Tak ada yang dapat saya pamerkan. Tapi ada yang harus saya sadari, juga Anda sadari, yaitu bahwa bersama dengan Kristus kita dipanggil untuk bersama dengan sesama. Seperti pasir bersama dengan pasir, sejumlah pasir yang berton-ton jumlahnya menjadi bagian dari tembok dan beton rumah itu. Rumah indah dan megah serta mewah. Maka sebagai sebutir pasir, saya ada di sana, dilibatkan oleh Kristus Sang Pembangun. Dalam gambaran seperti itu, apa yang bisa kita perjuangkan di dalam kehidupan ini? Sebagai orang beriman, dalam kebersamaan dengan Kristus sebagai sebutir pasir, kerikil, atau batu dalam bangunan, tak ada yang dapat kita sombongkan. Yang boleh dan patut kita lakukan adalah bersyukur. Bersyukur karena kita dalam keterbatasan kita dilibatkan oleh Yesus dalam pembangunan dirinya. Saudara-saudara, Yesus memakai saya, memakai Anda, memakai kita untuk membangun kehadirannya di bumi, untuk dinikmati, dimanfaatkan oleh semua orang yang percaya. Saudara-saudara, rumah beton besar yang indah, yang mewah, yang berarti juga mahal harganya, yang dibangun bukan secara sembarangan, yang dibangun dan boleh melibatkan kita sebagai pasir atau kerikil untuk membangun tembok gedung yang megah itu. Saudara-saudaraku, dapatkah kita bayangkan akan keberadaan kita yang kecil, yang tak ada harganya dibandingkan harga gedung mewah yang hebat itu? Kita boleh menjadi bagian dari gedung besar yang luar biasa. Apa yang dapat kita lakukan? Yang menyadari bahwa kita kecil, tapi kita boleh menjadi bagian dari gedung yang besar, yang mewah, yang indah. Tak ada yang lain yang dapat kita lakukan kecuali bersyukur. Dengan gambaran sebagai sebutir pasir atau kerikil atau batu kecil yang boleh menjadi bagian dari tembok megah di rumah yang mewah, berarti sebutir pasir atau kerikil atau batu kecil itu dimanfaatkan oleh si pembangun. Sadarkah kita bahwa Yesus mau berkenan memanfaatkan kita menjadi alat
menjadi bagian di dalam pekerjaannya. Saudara-saudara, inilah berita untuk diingat oleh kita. Betapa Kristus dalam membangun dirinya, membangun kehidupan, berkenan melibatkan kita. Dan apa yang dapat kita buat? Sekali lagi bersyukurlah. Sebagai orang beriman, jangan pernah sombong dalam keberadaan kita. Tapi jadilah orang yang bersyukur dalam hidup ini. Hiduplah dengan hati rendah. Hiduplah dengan kerelaan untuk dekat dengan sesama. Untuk rukun dan rela hidup dalam kebersamaan dengan siapapun, maka apa yang akan jadi? Kita pasti akan jadi manusia berguna dalam kehidupan ini. Tuhan yang berkenan memakai kita, Tuhan akan memberkati kita. Saudara-saudara, semoga dengan perenungan pagi ini kita boleh didekatkan hidup pada Kristus. Kita juga boleh diberi kemauan untuk hidup sesuai firman Bapa, hidup dengan mengasihi sesama kita, hidup dengan menerima sesama sebagai sama-sama ciptaan Allah untuk kita saling mengasihi. Buat kemuliaan namanya, kita harus hidup sebagai bagian dari bangunan yang Yesus bangun. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, setelah kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama kembali kepada Tuhan. Di dalam doa kita serahkan hidup kita dalam pemeliharaannya, dan biarlah doa kita didengar oleh Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mendengar bagian dari firman-Mu. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Bapa, tolonglah supaya kami sadar bahwa Engkau di dalam Yesus berkenan melibatkan kami, sehingga kami boleh menjadi bagian dalam bangunan yang menjadi kemuliaan buat nama-Mu. Bapa di dalam sorga, topanglah kami untuk menyadari keberadaan sebagai bagian dari tembok yang Yesus buat, sehingga kami boleh menjadi berguna buat sesama kami. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bahwa sebagai anggota jemaat Yesus Kristus, kami boleh dipakai oleh Kristus menjadi bagian di dalam bangunan rumah megah milik Kristus. Kami bersyukur karena sebagai umat yang kecil, namun kami boleh dipakai oleh Tuhan bersama dengan sesama kami yang banyak. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami boleh hadir dalam persekutuan doa pagi saat ini. Kami mengajak supaya jemaat-Mu mau berdoa, jemaat-Mu mau hidup dekat dengan Yesus, dan jemaat-Mu mau menjadi hamba-hamba Kristus yang boleh dipakai oleh Kristus untuk kemuliaan namanya. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu di Gading Indah, untuk persekutuan doa pagi yang diadakan,
Biarlah persekutuan doa pagi mendekatkan kami satu pada yang lain, mendekatkan kami kepadamu. Bapa, kami juga berdoa untuk semua anggota jemaat, semua pemimpin di GKI Gading Indah. Kiranya Tuhan memberkati, menguduskan pelayanan semua pendeta, penatua, karyawan. Topanglah kami, supaya kami boleh menjadi gerejamu yang memuliakan namamu. Sertai juga gerejamu yang lain, semua GKI, juga jemaat-jemaat di luar GKI. Tuhan kuduskan kami, jadikan kami hamba-hambamu yang setia. Jadikan kami hamba-hambamu yang rendah hati. Jadikan kami hamba-hambamu yang mau hidup dalam kebersamaan untuk dipakai oleh Yesus. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa sebagai umat di dalam berbangsa dan bernegara. Topanglah kami supaya kami boleh menjadi rakyat yang mau hidup dengan jujur, mau hidup untuk kebaikan bangsa Indonesia. Bapa dalam sorga, topanglah kami sebagai bangsa Indonesia untuk menjadi berguna di dalam kehidupan di tengah-tengah umat manusia yang banyak. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk Pak Presiden dengan semua menteri, dengan semua petugas negara, dari yang paling rendah sampai kepada petugas yang paling tinggi. Kuduskanlah pemimpin-pemimpin bangsa kami. Topanglah Pak Presiden dengan seluruh petugas yang Tuhan percayakan untuk membangun bangsa ini. Tuhan tolonglah supaya pemimpin-pemimpin kami menjadi pemimpin yang jujur, pemimpin yang tulus, pemimpin yang menyerahkan diri dengan rela untuk membangun bangsa ini. Topanglah bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Topang juga bangsa-bangsa yang lain, supaya di dunia ini kami boleh hidup di dalam kebersamaan, di dalam kerukunan, kedamaian. Bapa dalam sorga, sempurnakan kiranya doa kami. Biar Tuhan mendengar doa kami. Tuhan kuduskan, Tuhan jadikan doa kami berkat untuk kehidupan kami bersama di bumi ini. Buat kemuliaan nama Bapa kami berdoa. Dengarlah kiranya permohonan kami. Kuduskan doa kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan buat kemuliaan namamu. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong kita supaya kita menjadi pendoa bukan hanya di hari Selasa pagi, tapi kita boleh menjadi pendoa setiap hari, mendoakan kehidupan diri kita, mendoakan sesama kita, mendoakan kehidupan kita berbangsa bernegara, mendoakan dunia ini supaya nama Tuhan dimuliakan. Topanglah kami satu dengan yang lain sebagai permohonan kepada Bapa di sorga. Oke saudara-saudara, Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain.